Yo, ketemu lagi. Yeay. Selamat sore. Sampai bertemu lagi teman bicara. Apa kabar di hari Minggu yang di daerah kita sih hujan. Di teman-teman gimana? Kayaknya Mendung, rata hujan ya, mendung, masalah mendung. Kita ketemu lagi di Sebelum Berbuka. episode kelima. Nah, Mas, dari episode 1 sampai 4 kan temanya seru-seru banget Ya, nih. benar. Nah, di episode kelima ini kita mau angkat tema apa sih, Mas? Apa enaknya ya? Enaknya Cari cuan. Cari cuan. Nah, jadi tema di episode kelima ini teman bicara semua adalah cari cuan di era digital. Makin susah. Atau makin gampang? Makin gampang. Itu pertanyaannya apa ya? tuh. Apa lebih susah ya? Lebih susah di era digital ini nyari cuan atau lebih Atau gampang? lebih gampang. Nah, Tapi kalau menurutku ya Mas ya, kalau teman-teman beranggapan di era digital ini makin susah cari cuan karena mungkin banyak saingannya atau gimana, nah, mungkin teman-teman ngopinya kurang jauh nih. wah, Kita gitu ada ya. video Mas yang nunjukin bahwa ternyata banyak banget opportunities atau kesempatan buat teman-teman bisa dapet cuan dengan memanfaatkan platform media sosial ataupun di era digital ini. Boleh ya, lihat dulu ya videonya ya. Ini dia. Pasti Mas tahu ini apa? Teman-teman tahu ini apa? Pasti tahu. Kita lihat. Pasti tahu. Pasti tahu. Oke. Nggak kebayang ya memang ya. Cuma istilahnya modalnya nge-live aja ya, pakai data aja ya. Nah, itu yang kita mention barusan bahwa ternyata di era digital ini celahnya banyak banget. Ruangnya banyak banget buat teman-teman yang kreatif, teman-teman yang mau tampil, itu banyak banget. Iya. Salah satunya ini, Satbor. Cuma modal. Tapi Kenapa, Mas? di sini kan mendung ya, tapi Iya. kok kerasa tetap panas ya, Kak ya? Semua ya. Pliket ya. Tapi apa ya, oke. Karena memang hujannya belum turun nih teman-teman semua. Jadi belum deras, makanya rada-rada anget di sini ya. Nah itu dia. Kembali lagi. Kembali lagi ke layar. Jadi ternyata celah itu banyak banget buat teman-teman bisa mendapatkan cuan. Nah di episode kali ini kita mau coba-coba bahas, mau kulik-kulik sedikit. Kira-kira apa sih ada kesempatan atau opportunities cari cuan di era Kalaupun digital masih ini? gampang tuh, Betul. segampang apa? Segampang apa? Dan Kalaupun- jenisnya sama atau enggak, Mas? Iya. Kerjaan mungkin. konvensional atau sekarang ada lagi yang baru-baru nih. Salah Iya. satunya ini. Iya bener. Dengan joget gini aja bisa menghidupi satu RT kalau nggak salah, satu Iya RT iya Mas, bener, ya? satu RT. Jadi ada tim intinya. Nggak tapi kebayang, ada juga. nggak kebayang kalau bupatinya yang gini ya, mungkin satu kabupaten ya nanti. Jadi nggak kebayang bahwa ini bisa dimanfaatkan. Nah, di sini kita akan bahas teman-teman, tapi sebelum itu kita mau mention dikit nih tentang kegiatan Sinergi Bicara. Oh benar. Tadi Benar. baru saja di jam 3 tadi kita ada kelas sinergi. Nah, itu dibawakan oleh Dr. Eta sebagai narasumbernya mengenai kita menjaga badan atau tubuh tetap fit selama berpuasa. Tips and tricksnya tuh ada. Nah, itu kemarin tadi kita tayangkan di IG juga ya, Mas ya? Di live IG Live juga. IG. Jadi sama nanti Zoom. teman-teman yang kelewatan bisa saksikan di IG kita untuk mendapatkan insight tentang puasa tapi harus tetap fit kayak gitu. Nah, untuk minggu depan kita ada serangkaian acara juga tuh Mas Dimas. Banyak Sinergi Bicara banyak acara di bulan puasa ini. Jadi kita nggak kosongan acara selain Ini sebelum yang- berbuka ya. Yang ditunggu teman-teman. Ada apa aja tuh, Mas? KTB itu. Ada bootcamp. Bootcamp yang narasumbernya adalah Wah macam-macam. Macam-macam. Oh 2 macam ya? 2 macam. Apa 3 macam bahkan? Jadi bootcamp by Kak Rizkyani Putri. Kak Deskiani Putri, betul. ada Mbak Puri juga. Dan Kak Puri, betul. Dan ada juga for kids ya. Oh iya, ada segmen sama untuk Kak Eca ya. kids, anak-anak. Itu Yang public punya- speaking bersama Kak Eca. Bocil-bocil. Teman-teman yang punya Liburan, adik, teman-teman KTB yang punya anak, masih SD, TK, atau menjelang SMP, awal-awal SMP, boleh tuh ikutan untuk cek-cek jadwalnya Iya. kapan. Informasinya di mana Mas Rio? Di Instagram Sinergi Bicara. Oke. Atau kalau mau langsung DM ke TikTok
admin kita TikTok nanti akan kita Kak arahkan. Sinar ya? Kak Sinar. Jadi Kak Sinar itu adalah Sinaran. Kak Sinar itu adalah admin kita Sinergi Bicara di seluruh platform. Jadi silakan menyapa dengan halo Kak Sinar, aku butuh informasi tentang bootcampnya Mbak Putri nih, Kak Putri. Tanggal berapa ya? Terms and conditionnya gimana ya? Atau aku punya adik mau ikutan kelas kids, public speaking for kids. Nah, itu boleh langsung di DM di semua platform kami, TikTok dan Instagram atau WA. Gitu pasti Mas. Kembali lagi ke Layar. Nah, tadi kita balik lagi buat teman-teman yang baru bergabung. Hari ini kita akan bahas cara cari cuan dengan memanfaatkan era digital, memanfaatkan media sosial dan sebagainya. Di sini kita mau share beberapa gambar yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman bahwa sebelumnya nggak pernah terbayangkan bagi kita semua itu bakalan bisa jadi penghasil pundi-pundi. Bener banget. Bisa dikerjainnya sambil di rumah. Iya. Dulu nggak ada, zamanku dulu sulit banget ya. Cari HP aja cuan nggak ada. Iya ya, harus kerja. Keluar yang Kalau formal. nggak ya jadi dokter mungkin ya, atau Betul. jadi pegawai. Cita-cita. Ya seperti itulah, profesinya masih terbatas lah. Kalau sekarang sudah menembus Sekarang batas. sudah luas sekali. Iya. Nah, salah satunya adalah banyak banget. ini. Teman-teman ada yang tahu ini siapa? Siska Kol. Siapa ini? Siska Kol, Mas. Siska Kol ya. Jadi dia salah satu ya, bukan yang pertama. Aku nggak menyebutkan yang pertama, tapi salah satu yang pionir untuk bikin konten secara konsisten seperti ini, review makanan yang dicampur-campur. Misalnya pizza dicampur lembaran emas. Terus ini ada pasti apa banyak yang tahu, lagi. sudah Dan tahu ini teman-teman. Beliau ini terkenalnya, dia ini terkenalnya tuh yang harganya mahal-mahal. Kayak gitu. Jadi teman-teman yang mungkin aduh harus nabung dulu, aku juga termasuk ya untuk beli kayak Mari kita coba. itu dia. Mari kita coba. Kalaupun cireng lainnya. harus dibungkus emas kayak gitu. Harus dibungkus emas atau ditaburi itu telur-telur itu. Apa? Telur apa, Kak? Kaviar, telur ikan sturgeon kayak gitu. Jadi memang agak unik dan dia termasuk yang pertama. Kaviar. Bukan ya? Kayak gitu ya. Yuk. Nah ini nggak pernah terbayangkan sebelumnya oleh kita bahwa ini bisa menghasilkan viewers yang nantinya ngebawa dia dapat cuan. Oke. Entah itu dari jadi BA, ada produk yang Ya, masuk, benar, built-in. benar Contoh banget. ini aku rasa ini built-in nih, rice cookernya. Oh dan juga aku inget banget, pertama kalinya Siska Kol keluar, dia salah satu yang mempopulerkan namanya fry. Deep apa? Sorry, nama alatnya fry pan atau apa? Ya. Boleh Kak? Air fryer. Maaf Mas. Soalnya maaf teman-teman, maaf kita nggak punya soalnya air fryer. Betul, aku nggak punya. Air fryer. Nah, dia yang mempopulerkan. Nah, itu dia cuannya dari situ. Atau contoh yang lain juga ada, Mas. Nah, jadi Siska Kol dan ini adalah teman-teman dari komunitas teman bicara. Jadi menjadi seorang konten kreator konten itu bisa menghasilkan cuan di era digital ini, Mas. Nambah jejaring juga ya. Nambah networking, betul. Ya, networking ya. Nah, cuannya itu dari mana? Contoh, teman-teman KTB ada yang menggeluti profesi dunia MC. Nah, teman-teman itu bikin konten di akun pribadinya maupun bikin satu akun lagi khusus untuk mempromosikan mereka saat sedang meng-MC, Mas. Saat Kayak ini kan MC. teman-teman komunitas teman bicara waktu itu kolaborasi ya sama Tribun Network. Jawa Nah, Timur. itu otomatis kita berjejaring ya, teman-teman dapat jaringan juga ke teman-teman Tribun. Ya, itu saling-saling ya, jadinya ya makin gampang. Makin gampang. Benar-benar. Lewat TikTok, Instagram, atau ini komunitas. Atau kalau teman-teman yang sudah menggeluti WA channel, nah itu bisa juga. Menggeluti. Iya. Itu dia. Jadi banyak banget kesempatan, banyak banget cara untuk mencari cuan di era digital ini. Salah satunya tadi kreator konten. Nah, sekarang affiliate. Scarlett. Nah, ini C. Louis. Scarlett ini kan musuhnya Oh, Scarlet Witch. Itu Marvel. Marvel Cinematic. Oh, ngikutin juga Mas ya. Oh iya. Jadi konon katanya Mami Louis ini panggilannya Mami Louis. Mami Louis. Oh iya, aku coach sih. Mami Louis ini kalau jualan apa-apa di live itu murah-murah. Oh. Jadi segala barang-barangnya tuh murah-murah banget. Jadi dia jadi patokan ya? Betul. Aku garis bawahi dulu Kak Rizka. Murah-murah tapi
ini tercatat oleh TikTok dia menghasilkan 1 miliar, berarti dia best banget dong menjadi affiliate. Penjualannya tuh Penjualannya. selalu ludes habis. Wow. Berarti secara kuantitas juga, Exposure. exposure-nya tinggi Betul. banget ya. Exposure. Oke. Berarti siapa? Madam Louis. Mami. Louis Mami ini Louis. bisa jadi contoh teman-teman juga, Miss terutama Scarlett. teman-teman yang memang punya ini ya ketertarikan untuk menjadi marketing atau sales atau rajin ngomong, doyan ngomong, nah bisa deh. Satu hari Tiru 1 M. jejak-jejaknya. Gila, Satu hari gila. 1 M. Produknya bukan produk dia, gitu. Dia dititipkan produk. Affiliate kan seperti itu ya. Nggak kebayang Tapi dompetnya bisa menghasilkan sebanyak ini cuannya. Wow. 1 hari 1 M. Nah, kalau Gimana untuk ya? berikutnya sama, affiliate juga, cuma produknya berbeda. Nah, ini produknya high end, yaitu produk rumah tangga, dekorasi rumah, interior rumah, dan lain-lain. Wajar kalau memang agak lebih tinggi cuannya dibanding tadi Mami Louis. Cuma memang lagi-lagi punya kesempatan, kita semua punya kesempatan yang sama untuk bisa seperti 2 contoh ini. Ini sebagai segmennya affiliate beda TikTok. ya? Betul. Dari mengemas konten daily, konten rapi-rapi rumah. Betul. Akhirnya barang-barangnya tuh di-spill sama dia, akhirnya dia jadi apa? Oh, Betul. oke. Jadi teman-teman bisa kalau memang suka scroll-scroll cek kalau Mami Louis cenderung yang produk ini. Kalau ini ada inilah ada sketsanya, Sebenarnya ada gambarannya. sederhana ya caranya ya. Betul. Spill aja benda yang ada di rumah ya kayak. Semua bisa. Ini Kak ada sotil Kak, sotil murah Kak, anti patah. Coba Sudah. pukulkan dulu aja sotil murah Kak. Sudah murah, Ini Kak. 3.000 dapat TV Kak. Kok enggak ya? 3.000 ini terjual, kita bisa dapat TV. Nah, kayak gitu Mas Dimas. Iya, Itu iya, dari aku. Kalau ada contoh-contoh, kita bisa memanfaatkan era digital ini untuk bisa buka kesempatan cari cuan Oke. lebih banyak lagi. Tapi cara jualan gitu sensasional boleh ya. Betul. Tapi nggak boleh menipu ya berarti ya. Aku Ada sepakat, itu Mas ya. Dimas. Sensasional boleh, tapi tidak menipu atau scam. Scam. Apalagi kalau barang yang dijual ternyata kualitasnya nggak seberapa bagus, Ya, tapi diwah, benar. gitu, itu scam. Gitu. Ini kalau dari fokusnya ke persona. Persona. Jadi orang tampil Oh, di depan oke. ini. Tadi kan kreator konten, kemudian ada affiliate TikTok, tampil benar. orangnya. Ya marketing jualan lah hampir sama kayak gitu kan. Nah kalau memang orangnya suka di balik layar Mas Dimas, nah itu ada lapangan pekerjaan atau lapangan mencari cuan yang kayak gimana lagi sih Mas? Mungkin di next slide ya Mas Dimas bisa jelaskan. Macem-macem sih. Ini apa nih Mas? Ini nih. Jadi ini virtual user interface istilahnya. Apa itu Mas? Virtual user interface. Kalau teman-teman dulu zamanku itu ada namanya Veronica ya. Veronica aku masih kebayang, betul. Anda terhubung dengan Ya, Veronica. Veronica. Kalau sudah Anda terhubung itu pasti kepotong ya istilahnya. Kalau dulu. Kalau sekarang sudah banyak ya. Ada Siri kalau teman-teman pakai iPhone, ada Siri. betul. Alexa, Nah, ya Mas. Alexa, nah virtual user interface ini sebenarnya untuk bikin suara itu sampling dari teman-teman. Jadi untuk membuat sebuah suara-suara yang sifatnya untuk artificial intelligence, Betul. itu pakai metode ini visual user interface. Jadi setelah suara itu sudah terkumpul samplingnya, conversation, bentuk-bentuk conversation, nah itu sudah terkumpul, maka diberikan istilahnya personality supaya hidup. Nah, Ya. makanya kan kalau kita ngobrol kan kadang-kadang ada tone-nya. Ya, asisten virtual. Asisten Iya, virtual ada kamu mau tone-nya. mendengarkan apa? Gimana Mas Dimas tuh kalau kita lagi naik mobil bareng, Siri, putarkan saya lagu gitu. Baik, kamu mau mendengarkan lagu ini. Terima Iya. kasih Siri, biasa aja. Ya, jadi itu virtual user interface. Interface. Oh, jadi selain memanfaatkan, kita juga bisa cari cuan di situ ya, Mas? Iya, selain kita memanfaatkan Yang sudah ada. ChatGPT-nya Betul, atau macam-macam AI-nya, kita juga bisa bikin ya, Bikin. teman-teman programmer biasanya yang bikin kayak Oke. gini ya. Itu berarti kayak kita bikin perintahnya gitu ya, Mas? Iya, ya? Untuk aplikasi itu atau apa programnya yang mau kita lakukan sesuai yang kita Bener-bener. sampaikan. Baik. Unik banget ya, nggak Unik kebayang. banget di era digital, cari cuan makin kelihatan makin mudah ya, Kak? Makin mudah. Makin mudah. Berikutnya, Mas. Wah, apa ini? Wow. Wow, nggak kebayang siapa ini, tukangnya siapa ya? Tukangnya siapa ini? Siapa yang kuat garis-garisin itu temboknya? Apa ini? Jadi rumah ini
dibangun dengan bukan tukang tapi printer. Wow. Tanpa tangan manusia menyentuh langsung, Mas. Menyentuh Bangunan tombol ini. sih. Oke. Menyentuh tombol dari 3D printer itu ya. 3D printer. Wow. Jadi apa ya? Simpelnya sih tinggal kita bikin mock up gambarnya bentuk 3D, ya. desainnya bentuk 3D, tinggal kemudian di-upload di printernya. Sudah deh, dia langsung kerja. Ya mungkin beberapa orang mengarah-ngarahkan aja posisi Operating, ini ya. operating aja. Berarti ini sebenarnya adalah sebuah ide yang dikemas akhirnya jadi cuan ya. Iya, Mungkin benar. cuma ngayal-ngayal bisa bikin rumah dengan cara ini. Dengan cara di print seperti bikin kue. Benar, kayaknya Bisa bikin gitu. kue dulunya. Iya. Mungkin dulunya penemunya bikin kue dulu ya. Iya, kayak Iya. gitu. Kayaknya lebih besar kuenya bagus ya. Iya. Kurang besar kayaknya. Jadi rumah akhirnya. Jadi rumah. Jadi ini kelihatan uniknya dari temboknya aja kayak layering kue gitu kan, lapisan kue. Iya. Betul. Makanya ada garis-garisnya ya di sini. Ya. Betul. Wah, keren ya. Advance sekali teknologi. Teman-teman ada yang tanya-tanya mungkin Iya. terkait ini? Cari cuan di era digital. Ha-ha. Atau teman-teman memang sudah melakoninya. Iya. Teman-teman sudah aktif mungkin sebagai kreator konten atau affiliate Iya. TikTok juga. Mau berbagi cerita? Atau teman-teman silakan. Atau teman-teman tadi ada di salah satu rombongannya geng Satbor, boleh berbagi cerita gimana capeknya Atau rumahnya, 24 jam atau rumahnya atau ternyata rumahnya ini. duluan. Gimana capeknya jadi Satbor, joget saat beras habis. Itulah. Jadi memang di era digital ini kita sama-sama dikasih, ya kalau secara umumnya ya dikasih kesempatan yang sama. Tinggal kita menunjukkan ciri khas masing-masing, Mas. Strategi, ini kata Mbak Rizkyani Putri, Ya. strategi SB pun cari cuan di era digital. Betul. Iya, itu yang paling simpel ya kita Iya. ya. Nah, Memang. terus ada juga yang bertanya, tumbuh bareng Irfan namanya. Halo Kak Tumbuh bareng Irfan, terima kasih sudah Kak bertanya. Tumbuh. Kak Tumbuh. Silakan. Panggilnya Cara Kak Tumbuh. naikin followers gimana sih Kak? Cara naikin followers. Nah, Beda platform. Iya. beda platform biasanya beda strategi aja gitu. Aku tambahkan aja karena memang sama intinya adalah yang kita kejar adalah kemauan dari si viewers, audiens kita itu apa. Engagement-nya. Betul. Nah, itu beda platform, beda strateginya. Contoh, kalau Sinergi Bicara, kalau kita ambil contohnya ya Mas ya, di Instagram itu kita memang posisikan segmentasi pasar kita khusus untuk teman-teman yang mau ikut langsung terjun ke kelas-kelas yang kita tawarkan, terus Jadi, ikut mengetahui program-programnya Sinergi Kalau Bicara. kita kan teman-teman yang punya ketertarikan di itu juga di Public speaking, betul, atau dunia komunikasi, betul. itu kita fasilitasi dengan tadi yang Mas Rio sebutkan, kelas-kelas, Ada kelas sinergi, terus ada betul. komunitas, Ada komunitas teman bicara. Nah itu betul. cara kita membangun engagement istilahnya. Betul. Nah di tiap platform memang beda-beda. Di TikTok beda, di yang platform lain juga berbeda. Ya. Nah itu harus dipelajari. Kita Betul. juga harus belajar masing-masing gimana bentuk kailnya Betul. istilahnya. bentuk Kalau aku ya Mas produknya. menganalogikannya nih sebagai tim atau internal dari Sinergi Bicara, kalau Instagram Sinergi Bicara itu front door-nya. Jadi teman-teman yang mau Oke. mampir silahkan. Iya, Tapi etalase, etalase, betul. Nah kalau TikTok kita posisikan sebagai backdoor. Teman-teman yang mau ngintip, seru banget kakak-kakak Sinergi Bicara lagi bikin apa tuh gitu. Behind the scene. Terus kita mau coba dorong juga di employee generated content itu di TikTok. Jadi Kak siapa tadi? Kak, Kak Tumbuh Bareng. bersama Tumbuh bareng Irfan. Kak Tumbuh, Itu. Kak Bareng atau Kak Irfan ini panggilnya. Itulah strateginya aja yang beda. Tapi intinya adalah kita ketahui dulu kemauan dari viewers kita kemana arahnya. Nanti itu akan meningkatkan engagement yang nantinya teman-teman akan jadi followers kita, kemudian mengikuti konten-konten yang kita buat. Gitu. Benar-benar. Ada lagi teman-teman silahkan bisa Langsung aja chat ditulis. di komen ya. Oh ya, sambil kita lanjut ke berikutnya Mas Dimas, ini kan produk besar ya, manufaktur besar gitu. Manufaktur. Nah, ternyata ada juga 3D tadi, pemanfaatan 3D tadi untuk yang wearable yang bisa kita pakai sehari-hari. Oh iya? Contohnya, nah, sepatu. Kata Kak Irfan, kata Kak Tumbuh bareng Irfan, makasih banyak Kak.
Sama-sama, dengan senang hati ketemu bareng Irfan. Nah, ini salah satu produk wearable yang dihasilkan, diproduksi menggunakan 3D tadi, Mas. Nggak kebayang ya, maksudnya kebayang. dulu harus Sol, ini kan ada bisa, teras berarti kan batunya. bisa custom banget ya. Bisa custom dan Setiap- bisa massal. Masal, Oh, masal pun bisa ya. Bisa. Jadi Karena kan mesin. kalau kita pengen yang nggak sama orang Betul. lain, tinggal ngeprint aja ya. Ini aja termasuk unik ya, Mas ya. Iya, Jaring-jaring iya. di solnya itu. Nggak Iya, yang bener. padat solnya. Bener banget. Kayak gitu. Jadi, teman-teman, cuan di era digital itu luas sekali Luas sekali. kesempatannya. Bisa semakin cakupannya. zamanku dulu nggak ada ya lowongan untuk kerja handle account TikTok gitu. Betul. Zaman sekarang kan ada kan lowongan Ya. handle account TikTok, Admin sosial admin sosial media. Admin sosial media. Dulu admin di balik meja kan, Mas? Nah, itu. Hanya di balik meja. Iya. Administrasi, persuratan, sekarang sosial Bener. media dipegang. Dulu dia. sales kan harus door to door, Betul. harus gitu. Sekarang sales tinggal digital marketing, tinggal bayar aja ke Facebook atau ke TikTok ya. Iya. Maka bisa ke lainnya. Nah, gitu. Gampang banget sebenarnya, Kak. Banget. Gimana Nggak caranya kebayang kita sih. cari potensi ya, Iya, Pak, ya? Cari peluang tinggal ya, Pak. kitanya aja mau lihat peluangnya seperti apa. Mungkin ada yang punya pengalaman lain dari teman-teman ya Iya, terkait boleh. ini. Di-share komen kita. Dan sekarang ini sih selain selain kita cari cuan lebih gampang, juga istilahnya cari panggung juga gampang juga ya. Betul, Mas. Cari panggung, kalau lihat kemarin kan sempat kita lihat pemilu ya. Pemilu itu kan kalau lihat dunia digital tuh kan padat banget, ramai banget trafficnya. Untuk teman-teman Gen Z, mungkin gambaran pemilu ya baru saat ini ya, Mas, kayak gitu kemarin perang tanda kutip ya, perang di dunia media sosial, saling kreatif untuk menggait Gen Z atau millennials dengan konten-konten yang seru, lucu gitu. Kalau kita sempat ngalamin ya memang kampanye turun ke jalan. Kayak gitu. Iya, iya. Kumpul di jalan. Campaign-nya beda ya, Beda. beda. Jadi kita pernah merasakan dua bentukan Iya. campaign yang berbeda. Nah, itu salah satu juga cuan. Cari cuan, cari suara, cari cuan. Kalau cari dulu yang suara. kampanye dapat cuan cuma sablon, tekan sablon baju, Oh, iya. tekan sablon bendera, partai politik. Sekarang yang bikin konten kreator juga bisa. Juga bisa. Yang itu yang buzzer juga ada. Iya. Jadi buzzer juga ada. Gambar-gambar ini spanduk dengan AI, dengan Iya, dengan editing, desain Semakin grafis. Semakin banyak. semakin luas ya. Semakin luas, Mas, di era digital ini. Malah Gitu. bikin pakai AI, campaign pakai AI itu kan banyak banget ya kemarin ya pemilu, terbukti sih. Dan lebih cepat. Heeh. Dan Dinikmati semua orang, semua kalangan. lebih luas juga jangkauannya kan, nggak hanya yang dikenal aja, Betul. yang hanya friend atau follower, tapi bahkan biasanya algoritma ngelemparnya ke luar itu. Bahkan yang baru mau tahu gitu siapa aja sih calonnya gitu, itu bisa akses tanpa ada pembatas. Wow, Gitu. berarti memang Ada pertanyaan lain? tidak ada, belum ada. Belum ada dari teman-teman. Oke, ada info lain di sini, Mas Rio? Di info lain kita sebetulnya menyiapkan sampai sini karena untuk berinteraksi dengan teman-teman semua, karena kita tahu teman-teman semua penggiat sosial media Oke. dan juga pencari cuan sama seperti kita di era digital ini. Oke. Aku punya pengalaman sih teman-teman. Aku pernah bagi nggak ya kemarin kayaknya yang AI itu ya, yang teman-teman programmer itu sudah temanku yang punya perusahaan programmer. Oh, sudah nggak programmer ngoding pun lagi ya, Mas, sudah ya? nggak ngoding lagi Betul. karena mereka sudah sangat terbantu dengan adanya AI kayak ChatGPT kayak gitu. Sudah sangat terbantu banget. Makanya itu teman-teman programmer lebih ke arah buat konstruksi idenya. Konstruksi gitu. idenya. Nah, ketimbang ini ngodingnya kayak ya. gini kan kalau kayak gini kan teman-teman yang Ganti dulu ya. apa namanya yang di Oke. oke. Tiba-tiba berganti. Iya. Ada penampakan? Oke. Nah,
Di era digital ini memang lebih gampang, bahkan teman-teman programmer pun ternyata terbantu juga. Terbantu juga. Iya, kalau Iya, masalah ya itunya Mas khususnya. mereka akhirnya lebih ke arah pengembangan. Gimana ya kalau ini digitalisasi ya, kayak proses kerja ini digitalisasi bisa nggak ya? Akhirnya ke arah sana. Makanya itu peluangnya lebih banyak. Semua lini sedikit banyak terbantu dengan kemajuan itu di era digital ini. Aku sebenarnya agak terganggu waktu ada term istilahnya ya, teman-teman. Ini kalau kita masih nyambung yang kemarin ya, Iya, AI. masih AI. AI teknologi menguasai lebih hype lagi, peran manusia ini tergantikan. Nah, ada ketakutan seperti itu. Nah, menurutku pribadi malah itu bisa kita tunggangi istilahnya ya. Itu kesempatan untuk kita bikin istilahnya ceruk untuk cari cuan yang baru. Niche baru. Niche baru. Kayak teman-teman sekarang kan, teman-teman desainer terutama ya, itu kan nggak kebayang kan bisa jualan di Canva kayak gitu ya, produk platform desain seperti itu. Dulu kita manfaatinnya Shutterstock aja Mas, Sama, foto, upload cuma saja. terbatas, sekarang banyak banget. Sekarang semua platform bisa jualan, bahkan kalau teman-teman pakai CapCut bisa bikin template kayak gitu kan. Oh, baru ingat Mas karena kita bahas ini. Di era digital ini juga ada cuan dengan cara buat itu foto stok. Jadi model foto stok. Ya misalnya lagi ngetik laptop, iya. lagi minum sambil Lebih ketawa, gampang ya. Dan itu iya, ada cuannya iya, Mas, iya. dijual dolar pula. Tinggal foto. Tinggal yang proper dan memang bisa melihat kebutuhannya kemana. Karena itu kan banyak digunakan untuk ini ya, produk-produk. Tinggal kita pilih angle-nya dan konsisten di situ ya. Betul. Kayak ada kan biasanya yang motret tentang daily activity, ada yang office memang, iya, ada yang tentang sawah aja isinya. Jadi orang kalau cari tentang sawah pertanian pastinya ke akun dia. Akun itu. Iya. Nah itu yang premium berbayar, itu masuk ke kocek kita. Itu cuan lagi. Bener banget itu. Itu teringat. peluang yang nggak kebayang ya waktu di zaman kita. Buat teman-teman yang suka foto-foto atau malah narsis, bisa jadi model stok foto, itu bisa banget jadi peluang cuan. Kalau Mas Rio dulu ada pertanyaan dari teman-teman? Masih belum ada? Aku mau lanjut dulu. Mas Rio dulu di waktu kecil ya? Ya. Waktuku kecil. bukan. Waktu kecil dulu, inget nggak? Kan handphone tentunya masih belum kayak sekarang ya. Dulu masih monofonik, baru polifonik, ya. tutut gitu. Terus SMS, pasti belum pernah tahu tentang macam-macam tentang hal-hal kayak smartphone atau komunikasi, belum kan terbatas ya. Betul. TV juga mungkin channelnya juga masih dulu. Kalau cerita orang tua pernah bayar dulu TV kan. Ada tagihan tiap bulan ya Mas. TV berbayar, RCTI ya. RCTI itu berbayar. RCTI juga berbayar ya. Aku masih ada buku tabungannya itu iuran. Benar. Nah sekarang kita free. Sekarang aksesnya lebih dibuka. Betul. Ya dulu kan kita kayak untuk bikin konten, kayak bikin acara seperti ini aja. Kalau kita nggak punya stasiun TV, nggak ada yang bisa tayang. Siapa yang nonton ya? Kalau sekarang kita yang penting konsisten, kita bikin konten, itu peluangnya ada. Peluangnya ada, tinggal konsisten tadi ya. Konsisten, betul. Nanti akan dimoderasi sama algoritma, nah itu yang akan mengantarkan ke gerbang suksesan. Gerbang cuan. Sama sih memang zamanku dulu juga sama ya, kita hiburan ya televisi ya. Yang paling menarik televisi dan radio. Iya. Dan karena aku tinggalnya waktu itu kan di negara yang berbeda. Lumajang. Negara Lumajang. Jadi di sana juga terbatas banget. Kita ya nonton TV mungkin ya, kalau info-info terbaru ya dari koran, kalau informasi atau berita dari koran. Betul. Terus dari televisi ya terbatas banget. Televisi pun bukan televisi yang ini ya. Kalau di tempatku dulu harus pakai antena.
Oh. Harus pakai antena, harus diputer cari sinyal. Harus 2 meter lebih Iya, ya, harus bambunya. Makanya itu. Kalau sekarang kan, wih ini gampang banget gitu loh. Kita bisa STB, pakai Nah, digital ya itu, gitu. TV nggak bisa langsung ke internet, Betul. bisa langsung buka YouTube. Kalau koran nggak perlu buka yang cetak, langsung aja buka yang digital, Iya. gitu kan ya, gampang banget sekarang. Jadi kalau dulu kita didikte sama produsen untuk menikmati produk yang mereka hasilkan, sekarang kita yang mendikte milih mana Nah, produk yang mau itu. kita nikmati. Itu Bener nggak, Mas? kuncinya ya, teman-teman Itu harus ada digital. bisa milih ya. Betul. Harus bisa milah, terus mana yang sesuai dengan kebutuhan. Karena sekarang kalau ngomong ada istilah zamanku kuliah itu banjir informasi atau ledakan informasi Iya, ya. kalau pernah dengar, Mas. Itu ada teorinya dan memang sudah diprediksi sejak dulu waktu internet baru lahir itu bakal ada ledakan informasi seperti sekarang. Nah, itu terbukti sekarang. Makanya teman-teman harus bisa memilah biar bisa jadi cuan. Aduh, kulkas udah nempel nih, Mas. Ke Aduh. siapa? Ke Pasti, Mas. Aku sudah kerasa kok agak berat sebelah ya, Kak. Ini kan. Dia sudah menandakan kulkas sebentar nih. lagi waktu berbuka Iya. untuk kita semua. Teman-teman juga boleh sambil teman bicara menyiapkan bukanya, takjilnya. Berbuka. Berbuka di hari ke-9 Ramadan. Oke, ya. tapi di era digital ini berbuka enggak harus download loh ya. Nah, Tetap harus beli. Tapi bisa milih, Mas. Oh, Dengan gitu. chat GPT pun bisa. Oh, iya. Tempat buka, Oh, tempat oke, buka oke. terhits Oh, iya, iya. di mana. Oke. Gitu. Benar. Nah, itu bisa keluar tuh. Tinggal order deh pakai ojol. Iya, pokoknya semua dipermudah, tapi lagi-lagi betul seperti yang Mas Dimas sampaikan, di era digital ini cari cuan itu semakin mudah. Tinggal teman-teman bagaimana mau menyikapinya dengan konsisten berkarya, dengan menemukan niche-nya atau ceruknya tadi. Karena apa? Karena sekarang konsumen yang memilih apa yang mau mereka konsumsi. Iya, Nah, benar. jadi kita yang harus belajar untuk bisa menyediakan apa yang mau Iya. teman-teman konsumen terima, consumer gitu. Nah, tapi lagi-lagi teman-teman jangan merasa bahwa di era digital ini semua kesempatan menjadi semakin sempit karena banyak saingan, enggak, karena semua mulai dari titik yang sama. Oke. Tinggal teman-teman mau mulainya sekarang Iya. atau menunda nanti, keduluan sama yang lain kayak Duluan. gitu. Kita Mas. duluin, kita duluin. Jadi sekarang saatnya berlari sih. Iya. Ini udah sama. Kalau dulu kan TV nggak semua punya, internet nggak semua punya. Sekarang hampir dipastikan semua bisa mengakses itu. Hampir semua sudah punya Betul, smartphone. punya aksesnya ke sana. Itu jadi era digital itu cari cuan makin mudah, makin terbuka kesempatannya. Oke deh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih buat yang masih mantengin live-nya. Oh, ada? Masih Ada ada? Kak Roni. Kak Roni. Halo Kak Roni. Kak Prima. Halo Kak Prima. Kak Halo. Akma. Kak Rizkyani Putri. Kak Rizkyani Halo, Putri, Kak terima Putri. kasih. My Future Beyond. Kak My Future and Beyond. Kak Mai. Kak Happy Inul. Umat ya. Kak Inul. Happy Terima Umat ya, kasih terima banget. kasih. Terima kasih. Kita berjumpa ketemu lagi di episode ke-6 sebelum Berbuka. berbuka dengan tema yang tentunya makin seru. Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sampai Terima jumpa. kasih. Dek, 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 dek.